Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan menelusuri perjalanan hidup seorang dai wanita yang sukses. Ia mengusung amanah dakwah dengan sepenuh hati dan keluar dari rutinitas kehidupannya untuk menyebarkan dakwah dan mengajak manusia agar menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berkat usaha gigihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati sekian banyak manusia sehingga mau menerima Islam dalam hidupnya. Dai tersebut adalah Ummu Syuraik. Semoga Allah meridhoinya, yang memiliki nama asli Ghaziyah binti Jabir bin Hakim. Kisah ini diambil dari sebuah buku yang berjudul 35 Sirah Sabiyah oleh Mahmud Al-Misri. Tidak banyak catatan sejarah yang memaparkan kehidupan sahabat wanita ini, tetapi isinya syarat dengan karya-karya besar dan keagungan yang akan diingat sepanjang masa. Namun manusia tidak diukur dengan jumlah hari yang dilaluinya, melainkan diukur dengan karya-karyanya. Banyak manusia yang hidup dengan usia panjang tapi tidak banyak memberi pengaruh. Tapi banyak juga manusia yang hidup dengan usia pendek tapi pengaruhnya sangat besar. Barangkali ada orang yang hidup selama 100 tahun tapi ia tidak seorang pun yang mendapat petunjuk dari Allah karena jasanya. Sebaliknya, ada orang yang hidup dengan usia yang sangat pendek tapi ia gigih dalam mengemban amanah dakwah dengan sepenuh hatinya, sehingga Allah menjadikannya sebagai penyebab bagi kesediaan ratusan orang untuk memeluk Islam. Dan kasus kedua inilah yang terjadi dengan tamu wanita kita yang penuh berkah ini. Ia dianugerahi usia dan kemampuan berdakwah yang penuh berkah. Untuk itu, mari kita mengenal lebih jauh kemampuan berdakwah yang ditunjukkan oleh Ummu Syuraik radhiyallahu anha. Gerakan dai. Dalam kamus para dai, gerakan berarti kehidupan, sedangkan stagnasi berarti kematian. Al-Jilani berkata, gerakan merupakan permulaan, sedangkan stagnasi merupakan penghabisan. Gerakan merupakan benang merah yang membedakan antara masa bersantai dengan masa mengemban amanah dengan tekad yang kuat, kekuatan, dan kesetiaan. Motivasi gerakanlah yang mendorong generasi muslim pertama untuk menyebar. Seperti cahaya matahari yang menyentuh seluruh pelosok bumi, mereka menaklukkan berbagai negeri sekaligus menaklukkan para hati penduduknya. Menyeru kepada ajaran tauhid, menghancurkan keangkuhan tiran dan menggiring manusia menuju surga. Imam Syafi'i rahimahullah menggambarkan hasratnya terhadap gerakan dan kebenciannya terhadap stagnasi dan kemalasan dengan mengumpamakannya seperti air yang tidak mengalir, sehingga menjadi berbau tidak sedap. Di sisi lain, ia meyakinkan bahwa singa pun bisa mati jika enggan bergerak dan memburu mangsanya. Demikian pula dengan anak panah, jika tidak digerakkan melalui busur lalu diarahkan kepada sasarannya, maka tidak akan pernah menghasilkan buruan. Selanjutnya, diberi minum dari langit. Mari kita simak bagaimana ketulusan iman Ummu Syuraik radhiyallahu anha menjadi faktor yang sangat signifikan yang mendorong sekian banyak orang musyrik untuk mengubah keyakinannya dan bersedia memeluk Islam. Hati Ummu Syuraik radhiyallahu anha tersentuh Islam sejak masih tinggal di Mekah. Setelah keimanan merasuk dalam dirinya dan mengerti konsekuensi yang harus ditanggungnya sebagai muslimah, maka ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyebarkan dakwah tauhid, menegakkan kalimat Allah. Ummu Syuraik radhiyallahu anha mulai menjalankan aktivitas dakwanya secara diam-diam. Ia menjumpai beberapa wanita Quraisy untuk menyampaikan dakwah Islam kepada mereka tanpa merasa bosan maupun lelah. Ummu Syuraik radhiyallahu anha sangat paham bahwa aktivitas ini menuntut berbagai bentuk pengorbanan dan kesiapan mengalami penderitaan. Ia mengetahui bahwa berbagai cobaan akan menghadangnya, baik yang berkaitan dengan jiwa maupun harta. Baginya, iman bukan sekedar penyataan verbal, melainkan suatu realitas yang penuh dengan tanggung jawab,
amanah yang syarat dengan beban, serta perjuangan panjang yang menuntut kesabaran. Takdir Allah menggariskan bahwa tidak lama kemudian gelombang ujian dan cobaan mulai mendera kehidupannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anha menuturkan, hati Ummu Syuraik tersentuh Islam sejak masih tinggal di Mekah. Maka ia pun memeluknya. Setelah itu ia memulai menemui wanita-wanita Quraisy secara diam-diam untuk mengajak mereka memeluk Islam. Tetapi aktivitasnya terendus oleh para pemuka Mekah, sehingga mereka menangkapnya dan berkata, seandainya jika mempertimbangkan kaum kerabatmu, maka kami tidak akan segan-segan mempermalukanmu. Kami akan mengembalikanmu kepada mereka. Lalu Ummu Syuraik menuturkan pengalamannya tersebut. Mereka menaikkanku ke atas unta yang tidak dilengkapi dengan pelana atau lainnya, lalu membawaku selama 3 hari 3 malam tanpa memberiku makan dan minum. Pada suatu ketika mereka beristirahat, biasanya jika beristirahat mereka membiarkanku kepanasan, sedangkan mereka berteduh. Mereka juga tidak memberiku makan atau minum sampai tiba waktu melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, dalam kesempatan istirahat kali ini, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang dingin menetes di tubuhku. Lalu menetes kembali. Setelah kuraba, ternyata itu adalah tetesan air dari sebuah ember. Maka aku segera minum sedikit. Lalu ember terangkat dan kembali lagi. Aku mengambilnya lagi dan minum sedikit. Lalu ember itu terangkat dan kembali lagi. Kejadian itu terus berulang beberapa kali, dan aku meminumnya sedikit demi sedikit sampai puas. Kemudian aku membasuh seluruh tubuh dan pakaianku. Ketika orang-orang membawaku terbangun, mereka terkejut karena melihat bekas tumpahan air di mana-mana dan mendapatiku tampak lebih segar dari sebelumnya. Mereka menudingku, "Engkau telah membuka ikatan, lalu mengambil wadah air kami dan meminumnya?" Aku menjawab, "Demi Allah, aku tidak melakukannya, melainkan yang terjadi adalah begini dan begini." Mereka berkata polos, "Jika pengakuanmu itu benar, maka agamamu lebih baik dari agama kami." Untuk membuktikan pengakuanku, mereka memeriksa wadah-wadah air yang mereka bawa. Ternyata semuanya tetap seperti semula. Maka saat itu juga orang-orang musyrik yang membawaku itu menyatakan diri masuk Islam. Teman-teman, begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan para wali yang tulus. Ummu Syuraik radhiyallahu anha telah menunjukkan keteladanan yang sangat baik dalam menjalankan dakwah untuk menerima ajaran Allah dan keteguhan dalam memegang keimanan dan keyakinan. Ummu Syuraik radhiyallahu anha tetap sabar, ridho, dan tulus dengan hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala demi meraih kesuksesan dalam menjalankan dakwahnya. Tidak pernah berpikir untuk bersikap lembek atau lemah dengan mengalah dalam beberapa hal untuk menyelamatkan dirinya dari cengkeraman kematian dan kehancuran. Sehingga wajar jika hasilnya adalah ia mendapatkan kemuliaan yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla dan kebahagiaan yang tidak terhingga ketika kaumnya mau memeluk Islam. Ini berarti keislaman mereka akan masuk dalam perhitungan pundi kebaikan yang dimilikinya pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka ia akan mendapat balasan pahala yang sama seperti pahala orang-orang yang mengikuti petunjuknya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat balasan dosa yang sama seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, "Sungguh, jika Allah memberi petunjuk kepada satu orang dengan perantaraanmu, maka itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan unta merah." Muttafaqun alaih.
Semoga Allah meridhoinya dan membuatnya ridho serta menjadikan surga Firdaus sebagai tempat persinggahan terakhirnya. Teman-teman sekalian, demikian kisah ini disampaikan, semoga dapat memberi manfaat kepada yang menyampaikan juga teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.